Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Pak Fian di hari Sabtu ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang bahasa Indonesia. Kemarin di minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar banyak hal. Kita sudah belajar penggunaan ejaan, baik tanda baca dari tanda petik, tanda koma, tanda titik, tanda tanya, tanda seru, tanda titik dua, dan sebagainya. Nah, hari ini sebenarnya kita masih belajar hal yang tidak terlalu jauh dari itu, masih tentang ejaan. Hanya saja hari ini kita akan melanjutkan materi penggunaan ejaan untuk kata baku dan tidak baku. Nah, di pembelajaran tema, Pak Fian ingat kemarin sudah pernah disampaikan tentang penggunaan kata baku dan tidak baku ya. Nah, hari ini kita akan lebih perdalam lagi karena materi tersebut masuk di materi ujian sekolah dasar materi mapel bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu Pak Fian berharap sekali anak-anak hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan Pak Fian berpesan kepada anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri masing-masing. Kalian harus tetap cuci tangan, pakai masker jika bepergian kemana-mana ya, karena saat ini persebarannya semakin banyak, bukan malah semakin sedikit tapi semakin banyak. Dan nanti anak-anak jangan lupa juga kelas 6A dan 6B yang kemarin belum mendapatkan buku paket, hari ini kami akan melayani pembagian buku paket dari pukul 10 sampai setengah 12 ya. Kemarin sudah kami umumkan di paguyuban kelas masing-masing per nama siswa. Nanti silahkan diambil. Nah, kita mulai saja untuk materi hari ini ya. Pak Fian share screen dulu. Oke. Sudah terlihat belum anak-anak materi Pak Fian? Sudah. Oh, Belum. Sudah. Udah. Dapat. Belum, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus. Oke. Sekarang sudah dengan jelas. Tampilannya sudah terlihat bahasa Indonesia, penggunaan ejaan kata baku dan tidak baku sudah terlihat. Sudah. Jika kalian tidak menjawab atau tidak ingin bertanya, silahkan semua mikrofon dimatikan. Kalian hidupkan mikrofonnya ketika Pak Fian bertanya ya. Jika tidak, harap matikan. Oke. Hari ini kita akan belajar penggunaan ejaan kata baku dan tidak baku. Nah, dalam materi ini ada beberapa indikator. Yang pertama, menemukan kesalahan ejaan pada sebuah soal. Yang kedua adalah membenarkan atau membetulkan ejaan kata yang tidak baku menjadi kata baku. Nah, apa itu kata baku dan tidak baku? Kita mulai dulu ya. Mungkin anak-anak masih banyak yang belum tahu apa itu kata baku dan apa itu kata tidak baku. Kata baku itu adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan. Aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sumbernya adalah KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah,
Kata baku sendiri ini digunakan dalam bahasa yang sifatnya resmi, bisa digunakan dalam surat, naskah pidato, atau hal-hal yang tanya resmi, ya. Nah, yang kedua, contoh kalimat baku. Nah, ini contoh kalimat bakunya. Bentar. Nah, ini sudah Pak Pian tampilkan ada beberapa contoh kalimat baku yang sering kita gunakan dalam bahasa-bahasa resmi. Nah, contohnya, saya mohon izin karena tidak dapat menghadiri rapat. Nah, kata baku di sini adalah kata izin. Kalimat kedua bunyinya adalah karier yang dipilih memang tidak sesuai dengan jurusan kuliah. Namun, hal itu bukan masalah besar selama bisa memberikan kontribusi. Nah, kata yang dimaksud di sini adalah kata karier dan kontribusi. Kemudian, kalimat yang ketiga, apotek terlengkap di kota ini menyediakan jenis obat-obatan generik hingga obat-obatan langka. Nah, kata bakunya adalah kata apotek dan generik. Nah, penggunaan kata-kata ini biasanya sering kita lihat tidak baku. Nah, kata tidak baku dari apotek itu adalah apotik, ya, menggunakan i. Ya. Kemudian generik itu bisa menggunakan j. Ya, karier itu biasanya karir, tidak pakai e. Izin ini biasanya menggunakan j, izin. Nah, kata-kata itu sering kita gunakan, tapi itu sebetulnya kata tidak baku. Nah, mulai sekarang kita harus belajar kata yang tidak baku harus kita bakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama jika kita mau bicara dengan dalam situasi resmi, ya. Nah, kemudian kata tidak baku. Apa itu kata tidak baku? Nah, tentunya kata tidak baku adalah kebalikan dari kata baku. Nah, penggunaannya sendiri ini tidak sesuai aturan dan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Artinya, dia tidak sesuai dengan KBBI. Jika kamu mencari kata tersebut, kamu cari dalam KBBI, tentunya itu tidak ada artinya maksudnya. Nah, ketidakbakuan sebuah bahasa tidak hanya ditentukan dengan penulisan yang tidak sesuai pedoman. Namun, dikatakan tidak baku itu juga karena kesalahan penulisan, bukan hanya bentuk katanya. Bisa juga dari pengucapan yang salah. Bisa juga dari susunan kalimat yang tidak sesuai. Nah, ketiga hal itu menjadikan sebuah kata atau kalimat yang sebetulnya baku bisa menjadi tidak baku. Ya, nanti bisa kita lihat. Misalnya Jumat. Jumat itu ada tanda apa? Biasanya seperti ini, Pak. Jangan tuliskan di sini, ya. Jangan tuliskan, Pak. Jangan contohkan di sini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini, anak-anak lihat. Misalnya Jumat. Nah, misalnya seperti ini. Nah, biasanya kata Jumat itu seperti ini. Ada tanda koma atasnya. Lafalannya kita kadang-kadang sama, Jumat, Jumat. Tetapi tulisannya bisa beda. Jumat sama Jumat seperti ini, anak-anak. Nah, ini anak-anak harus perhatikan. Yang satu nggak ada tanda koma atasnya, yang satu ada tanda komasnya. Yang baku yang mana? Yang baku adalah yang ini, anak-anak. Ini yang baku. Yang kiri tidak baku. Nah, itu sedikit contoh dari kata yang pelafalannya sama, tetapi tulisannya bisa berbeda. Bentar ya, ada temanmu yang masuk. Nah, kemudian kalimat tidak baku itu lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Misalnya,
oh aku nggak bisa pergi hari ini. Kata enggak itu tidak baku anak-anak. Kata yang baku harusnya, oh saya tidak bisa pergi hari ini. Kemudian yang berikutnya, contoh kalimatnya, aku sangat enggak suka. Nah ini kata enggak, ini adalah bentuk tidak baku. Yang baku adalah tidak. Sekarang harga cabai terus naik. Nah ini kata cabai sendiri tidak baku. Kata baku dari cabai adalah cabai. Belum apa-apa kok udah nyerah. Nah ini nyerah ini juga tidak baku. Kemudian ibu nyuruh beli sayuran di pasar. Nah ibu nyuruh, kata nyuruh ini tidak baku. Nah bagaimana bakunya? Misalnya ibu menyuruh membeli sayuran di pasar. Ada imbuhan me-nya. Kemudian yang kelima, hakikat orang hidup sebenarnya apa sih? Nah, terlihat sepertinya baku. Tapi ada sebuah kata yang menjadi tidak baku dalam kalimat ini, yaitu kata hakikat. Nah, kata baku dari hakikat itu adalah hakikat. Dia pakai i, bukan pakai e. Nah, Pak Fian tahu dari mana? Pak Fian tahu dari KBBI. Jadi kita tidak bisa mengarang kalimat ini baku atau tidak baku berdasarkan Pak Fian sendiri. Tetapi Pak Fian dasarnya adalah KBBI, ya. Di situ sudah ada. Nah, kalau anak-anak tadi membaca, Pak Fian sudah memberikan ada 140-an kata baku dan tidak baku. Nah, di situ sudah ada daftarnya. Nah, kemudian kalau kata yang Pak Fian cari di situ nggak ada bagaimana. Nah, anak-anak bisa mencarinya di Google. Ketik saja kata baku dari kata ini, ya kata baku dari Jumat, kata baku dari hakikat. Nah, itu nanti langsung nemu. Ya, jika dari daftar yang Pak Fian sampaikan nggak ada. Dan apa itu ciri-ciri kata baku? Nah, ciri-ciri kata baku dan tidak baku, ya. Ada ciri-cirinya anak-anak. Kita mulai dari ciri-ciri kata baku, ya. Ciri-ciri kata baku yang pertama adalah tidak terkontaminasi atau rancu. Jadi kata ini tidak menimbulkan dua arti. Yang kedua, tanpa pengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Jadi tidak ada resapan dari bahasa daerah. Yang ketiga, bentuk tetap dan tidak berubah-ubah. Yang keempat, menggunakan imbuhan secara tersurat atau eksplisit. Artinya, imbuhan itu tertulis, ya. Kemudian digunakan dalam acara resmi atau formal. Tadi sudah Pak Fian sampaikan. Kemudian tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Tidak menggunakan majas pleonasme. Apa itu majas pleonasme? Yaitu menambahkan keterangan tambahan yang tidak diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah memilih yang jelas seperti yang atas tadi. Misalnya ada kata bisa. Nah, Mandek ya. Pak. Pak. Halo, Pak. Halo. Pak. Pak. Kok berhenti? Pak. Caranya, Pak. Pak, kok berhenti, Pak? Kok mati? Mati, ya? Mati. Kok hilang? Dian angkat dia. Mana? Kok hilang? Sama setengah jam. Dian?
Hilang. Mandek. Itu hilang dari mandek. Mabar. Pak Fian, kok hilang suaranya? Kok hilang? Kok hilang? Lah kok hilang? Kabur. Iya. Enak dari penonton, enak. Enak. Aku coba aku. Boh. Anyang kok saya sama. Sekolah. Pin. Lang. Tampung loh. Lang. Mama. Lang. Itu sayang. Aduh, rasa muni. Mungkin ini baik kah? Lima. Bener toh. Hitung orang. 5 toh. Halo anak-anak. Suara Pak Fian kedengaran? Halo. Dengeran, Wak. Dengar. Sinyalnya hilang, jadi Pak Fian beberapa saat ini tadi keluar dari Vicon kita. Nah, Pak Fian lanjutkan ya. Pak Fian lanjutkan. Siap. Nah, Banyak. ciri kata tidak baku ya. Nah, ciri-ciri kata tidak baku yang pertama biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari.
Kemudian yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Ya, bahasa asing ini bisa dari bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahkan bisa dari bahasa daerah kita. Nah, karena kita ada di Pulau Jawa, tentunya biasanya sering sekali bahasa daerah atau dialek Jawa kita sering kita gunakan dalam bahasa-bahasa keseharian kita. Saya menjadi kemudian yang ketiga, dipengaruhi dengan perkembangan zaman, bentuknya dapat berubah-ubah dan memiliki makna yang sama dengan kata baku dengan pengucapan yang berbeda. Nah, itu menjadi tidak baku. Nah, kemudian ini yang terakhir materinya anak-anak. Nah, Pak Fian tambahkan sedikit, dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau POEGI, ada beberapa kata yang itu harus diikuti atau harus dirangkai. Nah, misalnya kata antar. Ya, kata antar itu kalau dia berdiri sendiri, maaf, dia ada tambahan katanya, misalnya antar kota, antar daerah, itu harus ditulis rangkai. Ya. Ini ya. Selain kata antar, ini ada kata adi, misalnya adiwiyata, adidaya, ya, itu harus dirangkai. Aerodinamis, itu harus dirangkai ya. Anti, awa, eka, dwi, infra, ekstra. Nah, ekstrakurikuler itu juga penulisannya dirangkai. Manca, biasanya mancanegara itu juga dirangkai. Ada multi, nara, nara itu narasumber, ya, narasumber itu juga dirangkai. Kemudian non itu jika dirangkai dengan kata yang lain juga dirangkai. Kata pari, pasca, pra itu semuanya dirangkai. Contoh soal, kita mulai dari contoh soal yang paling sederhana. Nah, tadi anak sudah mengerjakan 7 soal yang Pak Fian kasih seharusnya. Nah, sekarang silakan anak-anak buka buku tulis kalian. Kalian cek, kita samakan jawaban yang dari kalian sendiri dan jawaban yang akan Pak Fian bahas. Ya, ada 7. Ini yang pertama ya. Ini soal yang pertama. Ini soal yang pertama, anak-anak. Ini soal yang pertama. Di bawah ini yang termasuk kosakata baku. Nah, ini kita garis bawah karena dia kosakata baku. Berarti yang dicari adalah yang baku. Ya, jika kata pilihannya tidak baku, jangan kita pilih. Nah, peduli. Ini baku atau tidak menurut anak-anak? Silahkan hidupkan speakernya. Tidak. Iya, Tidak. kata peduli tidak baku. Yang baku adalah peduli. Kemudian himbau. Apa atau tidak? Tidak. 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 Ya, silang. Kalau apotek baku apa tidak? Betul. Ini baku. Kalau tadi anak-anak mengecek di daftar kata baku, ini ada. Maka yang C ini benar, karena di situ ada. Yang tidak bakunya adalah ini. Dia itu kata tidak bakunya ini, apotek. Nah, dia menggunakan huruf I. Nah, ini tidak baku. Kemudian sistem. Sistem ini juga tidak baku. Ya, bakunya adalah ini. Yang baku ini. Sistem. Nah, sistem ini baru baku. Sistem. Itu ya. Jadi jawabannya ini C.
Ada yang salah? Ada yang salah? Coba yang salah bilang. Ya Pak gitu. Salah enggak? Oke. Nah, ini Mas. Nah, lanjut. Ya lah guys, memiliki. Ini soal kedua. Ini soal kedua. Nah, kalimat di bawah ini yang menggunakan kosakata baku yang tepat. Nah, ini kosakata baku yang tepat. Kita cari kosakata yang bagus. Nah, kita analisa. Caranya kita analisa yang pertama dari tiap dari tiap pilihan jawaban. Sandal milik Andi sedang dipakai Bayu. Nah, coba anak perhatikan kata dipakai. Nah, kata dipakai bahasa sehari-hari atau bahasa resmi? Hari-hari. Bahasa sehari-hari. Iya. Baku apa enggak? Tidak. Ya, kita kasih keterangan Enggak. baku. Nah, ada yang tahu kata baku dari pakai? Pakai. Nah, kata bakunya adalah ini ya, pakai. Ya. Pakai i ya, pakai. Oh. Kemudian ayah, kita lihat ayah ke kantor naik motor. Kata apa anak-anak yang? Nah, kata ini, kata naik. Ini bahasa sehari-hari. Naik ini tidak baku. Yang baku apa? Naik. Nah, ini tidak baku. Ini tidak baku lagi. Bakunya adalah yang benar naik pakai i ya. Kalau Rizna lahir di bulan November. Nah, Novembernya ini yang baku apa enggak? Satu. Nah, ini baku. Berarti jawabannya adalah C. Kita lanjutkan sampai terakhir, sampai kita benar-benar yakin bahwa jawaban kita benar. Berarti yang D ini salah. Salah sungai itu yang bikin salah di kata hitam. Kata ini ada yang tahu kata dari hitam pakai huruf apa? Pakai huruf apa? Hitam. Iya. Iya, hitam. Kata hitam itu bahasa apa? Itu bahasa daerah kita, bahasa Jawa. Ya kan? Bahasa Jawa kan hitam. Ireng we, hitam. Lanjut. Nah, ini Pak Doni adalah aktif TNI. Nah, ini udah dikurung. Kata baku yang tepat dalam kata kurung. Berarti ini kita dikata ini. Yang benar aktif pakai V, pakai F, apa aktif, aktif. Yang mana? A, B, C, D, anak-anak. C, aktif. Bacanya sama. Ya. Yang ini pakai B. Yang ini ada E-nya. Nah, ini B. Yang mana? Bebek apa dadu? Bebek atau dadu? Yang benar ini pakai F. Ya, yang ini dia salah. Yang ini salah. Ada E-nya.
Ini yang salah ada F-nya, V-nya. Ini pakai ini salah. Ya, jadi jawabannya B yang ini. Jadi kata baku dari aktif ini adalah aktif pakai F. Ingat baik-baik gitu ya. Nanti ini kata ini sering muncul di soal-soal ujian. Dan ini yang cukup banyak mereka antri di depan ruang praktek dokter yang terletak di sebuah apotek. Kesulitan yang tepat untuk kata ini kalimat yang mau kita dengarkan atau yang mana? Yang mana saja? C jawabannya C. Kata apa coba? Kata antri, ya kan? Kenapa? Praktek. Kata apa lagi? Apotik. Apotek. Ini ketiga kata ini menjadi pembeda dari tiap jawaban dari A sampai D ya. Ketiga kata ini antri, praktek, dan apotek menjadi pembeda dari jawaban A, B, C, dan D. Nah, kita harus tahu kata baku dari antri itu apa, kata baku dari praktek apa, kata baku dari apotek itu apa. Nah, coba anak-anak jawab. Kata baku dari antri Apotek. itu apa? Antri atau antre? Pakai I. Antre ya. Nah, benar. Ini yang benar adalah antre. Nah, kita cari yang antre. A ini antri, berarti dia ini salah, ya kan? Yang B antre benar, C antre benar, yang D antri lagi. Berarti ini dia salah yang D, ya. Kita silang. Kita kasih tanda seperti ini, ya, karena dia salah. Kemudian praktek. Praktek yang benar apa, anak-anak? Praktik. Nah, benar. Iya, yang benar itu praktik. Dia pakai I. Kita cari yang praktik pakai I. Ini dia benar. Dia benar. Dia benar. D salah. Ya, karena dia praktek. Nah, ini salah. Dia salah. Sebentar, anak-anak. Ini ada yang mau masuk. Sebentar ya. Bagian tunda dulu. Sebentar aja. Ya. Ya, sabar ya. Mana? Enggak ada suara. Kita lihat. Kita lanjutkan kata apotik. Ya, kata apotik. Yang benar apotik itu apa, anak-anak? Apotik atau Apotek. Apotek. iya, yang benar itu apotek pakai E ya, apotek seperti ini. Nah, kita cari yang apotek. Yang A, apoteknya benar. Oke, berarti dia salah hanya di kata antri saja. Yang B, antrinya benar, praktiknya benar, tapi ternyata kata apoteknya dia salah.
Ya kan? Dia salah di sini. Maka ini juga salah. Yang C kita lihat, apoteknya benar, antrinya benar, takdirnya benar. Maka C adalah jawabannya. Karena dia tidak ada kata yang salah. Oke? Nah, ini. Gitu ya. Jadi setiap soal, Pak Fian tekankan sekali lagi, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, anak-anak harus membuat analisanya. Kita tidak mau membuat analisa, kemungkinan besar jawaban kita salah. Kalau anak-anak mau membuat analisa seperti ini, insya Allah 95% dengan anak-anak dibekali materi yang bagus, anak-anak akan bisa mengerjakan dengan baik. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya. Kita di soal berikutnya. Nah, penggunaan ejaan yang tepat terdapat pada kalimat titik-titik. Nah, tadi yang sampaikan yang membedakan, coba perhatikan kata apa saja yang dengan kalau tadi kamu mengerjakan itu tahu A, B, C dan D Sepak itu bola antar sepak bola. Nah, benar. Bedanya di kata sepak bola sama antar sekolah. Ada yang digabung, ada yang dipisah. Sekarang, kalau kamu menerima materi tadi, kalau ada kata antar, itu tadi dirangkai atau dipisah? dirangkai. Kalau ada antar, itu nanti dirangkai. Ya, kita analisa dari kata antar. Berarti yang tidak dirangkai salah ya. Berarti pilihan A salah. Pilihan B juga salah. Ya kan? Sama pilihan D. A dan B salah karena apa? Kata sekolahnya antar sekolah tidak dirangkai, dipisah. Nah, sekarang Pak Rian tanya, kalau sepak bola, itu yang bagus dirangkai apa dipisah? Dipisah. Nah, dipisah. Karena itu yang bagus ada bisa. Oh, putus-putus. Pak Fian ulangi ya. Kata sepak bola jika dia tidak dirangkai itu yang baku. Ya, baku. Nah, berarti yang D ini dia salah karena kata sepak bolanya dia dirangkai. Ya. Ini dasarnya apa? Sekali lagi Pak Fian kok tahu ini? Pak Fian dasarnya adalah PUEBI, ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau dulu KBBI. Ini Pak Fian nggak ngarang, ini ada dasarnya. Ya, jawabannya berarti dia C anak-anak. Oke, gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, soal berikutnya. Ini pada hari Jumat, siswa kelas 6 mengikuti pembelajaran dengan seksama. Mereka mendengarkan dan memerhatikan penjelasan dari Pak Insan. Hari ini mereka akan belajar menganalisis struktur tumbuhan. Nah, dari kata-kata ini, penulisan kata baku yang tidak tepat adalah, berarti kan kita garis bawah di kalimat-kalimat ini yang pertama menganalisis. Menganalisis itu di sini. Kemudian seksama. Seksama. Ya, seksama itu ada di sini anak-anak. Ya, sama itu di sini. Kemudian struktur itu di sini.
Jumat ada di sini. Oke. Menganalisis itu baku apa tidak baku? Baku. Baku ya. Baku. Oke. Berarti dia salah. Karena ini kata baku yang tidak tepat. Nah, oke. Kalau seksama baku apa tidak baku? Baku. Baku. Tidak. Ada yang bilang Tidak baku, ada yang baku. bilang tidak. Coba dijawab pertanyaan Mbak Fian. Yang bilang tidak baku, berarti kata baku dari seksama itu bagaimana? Yang bilang tidak baku. Ada yang tahu nggak? Pinter. Betul. Betul, ini tidak baku, ya. Ini tidak baku. Dan kata bakunya dan kata bakunya kata bakunya dia adalah bentar ya. Saksama. Ya, maaf. Ini tulisannya bagian malah thank. Oke. Kata bakunya dia adalah seksama. Saksama ya, yang baku itu saksama. Benar anak-anak. Ya, bakunya saksama seperti ini ya. Nah, bedanya di sini anak-anak ya. Di sini ini sak ya. Kata bakunya adalah saksama. Berarti struktur ini dia baku ya. Dia baku anak-anak. Dia baku. Jumat dia juga baku. Ya. Nah, kata tidak baku dari Jumat itu tadi sudah Pak Ben sampaikan ada tanda strip di atasnya. Ya. Gitu ya. Jawabannya berarti bebek. Oke, anak-anak. Sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Tidak. 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 Sesi tanya jawab. Jika ada silakan. Kalian menerima pertanyaan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Kalau enggak. Suaranya putus. Oh iya, suaranya putus-putus. Nanti jam 10 Pak Fian akan membagikan soal pukul 10. Anak-anak bisa melihat di kantong tugas kelasnya masing-masing. Di kantong tugas kelas 6A maupun kantong tugas kelas 6B. Jumlah soalnya ada. Pak Fian harap anak-anak mengerjakan dengan cara yang sama. Walaupun anak-anak tidak bisa memberikan coretan di layar handphone, anak-anak bisa menulisnya di buku tulis ya. Silakan anak-anak membuat coretan. Jadi yang perlu coret-coret itu sebetulnya nggak hanya matematika, bahasa Indonesia dan IPA juga sama. Ya. Kata kunci dari pengerjaan bahasa dan Indonesia yang benar adalah dibaca dengan teliti, cermat, kemudian memberikan oret-oretan dan alasan pada tiap soal sampai kita menemukan jawaban yang benar di tiap soal tersebut. Ya, kalau tidak ada, terima kasih anak-anak sudah mengikuti Vicon pada hari. Ya. Besok dan mohon nanti sampaikan ke teman-temanmu yang belum bisa ikut supaya teman-teman yang lain
bisa mengikuti Vicon pada Indonesia dan IPA ya, materi terlalu jauh ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.